Record. Oke, thank you teman-teman mahasiswa sudah join pada sore hari ini. Jadi saya mau memberikan bekal sebelum hari raya, boleh dikerjakan kalau sempat, kalau enggak ya setelah hari raya silakan dikerjakan. Jadi ini bekalnya 3R. 3R itu adalah merangkum, meresume, dan mereview. Nah, tidak semuanya kalian mau akan kerjakan, tetapi yang kalian kerjakan itu adalah resume. Ya, resume. Ini yang kalian kerjakan. Mana ada? Nah, ini. Ya, ini akan kalian kerjakan. Dulu. Nah, ini yang akan kalian kerjakan satu saja. Ya, dari 3R ini resume. Oh, yang akan kalian kerjakan. Bukan merangkum, ini untuk anak SD, SMP baru merangkum. Mereview, nah, belum nanti, ini tahapan nanti ya. Jika sudah kalian lulus di mata kuliah ini, baru nanti review. Ya, kita ke resume dulu. Terus ini rangkuman, ya saya kasih dulu rangkuman, merangkum atau meringkas dulu biar kalian refresh otaknya tentang apa sih merangkum. Di merangkum itu merangkai atau menyatukan pokok-pokok pembicaraan. Boleh juga pokok materi, ya, atau tulisan yang terpencar atau terpisah-pisah jadi sebuah pokok-pokoknya saja atau mencari intinya saja. Ya, untuk merangkum ini biasanya satu sumber buku misalnya. Nah, jadi buku itu ada berapa bab misalnya? 3 bab, berarti merangkum 1 bab, merangkum 2 bab, merangkum 3 bab. Ya, jadi itu merangkum. Jadi hanya ada satu sumber sebagai bahan rangkuman. Itu merangkum. Nah, contohnya seperti ini. Satu buah buku biologi. Dalam buku biologi ini kan ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, itu bisa disebut merangkum jika kalian hanya satu referensi misalnya buku yang digunakan. Kan merangkum bab 1, udah bab 1-nya saja dibuat. Bab 2, bab 2-nya dibuat rangkumannya. Nah, itu rangkum ya. Ini kelas anak SMP, SD, dan SMA. Untuk perguruan tinggi mahasiswa itu dimulai dari meresume. Resume adalah mengambil ide pokok dari sebuah karya tulis, dari sebuah materi pembelajaran, materi perkuliahan yang panjang atau dalam yang banyak, lalu dipersingkat dengan diambil bagian yang pentingnya saja. Ya, diambil yang bagian pentingnya saja. Tentunya ada ketentuan yang mana yang harus kalian terus kalian kerjakan. Terus resume itu jika dilihat dalam bentuk gambar, bentuknya seperti ini. Ya, ada lebih dari 1, minimal 2. Ya, lebih dari 1 sumber referensi. Ya, contohnya ini buku. Ya, 2 buku ini kalian baca, kalian kaji, menjadi resume. Menjadi resume. Ya, dari sekian referensi yang kalian dapatkan. Jadi sebuah resume. Nah, tugasnya nanti apa? Di tugas pertama ini kalian adalah membuat resume dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Dia ada 6 referensi seperti ini nantinya. Ya, harus menjadi satu resume. Nah, ketentuannya ada di classroom nantinya secara detail. Yang pertama, membuat resume itu minimal 3 halaman kertas A4. Ketik, ya diketik saja. Boleh menggunakan Microsoft Word, boleh Microsoft Excel, boleh kalau kalian memang mahir di Excel. Pakai Corel Draw, boleh Corel Draw. Pakai Photoshop, boleh. Pokoknya ukurannya A4. Ya, yang terpenting. Kalau pakai pen, boleh pen, boleh.
Yang penting ukurannya A4 minimal 3 halaman. Itu yang pertama ya. Jadi apapun bentuknya pokoknya A4 3 halaman, minimal 3 halaman. Resume dari pertemuan 1, pertemuan 6. Sumber resume boleh slide PPT atau yang PDF-nya, boleh dari video yang saya bagikan per masing-masing pertemuan. Nah, itu apa namanya sumbernya. Terus fontnya itu adalah Tahoma. Ya, fontnya jenis Tahoma. Terus ukuran font itu 11 pt ukurannya. Terus spasi 1 spasi dan rata kiri kanan untuk marginnya. Ya, jadi dibuat resume dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Ya, pertemuan 1 apa yang dibahas? Dibuat resume. Ya, pertemuan 2 dibuat resume sampai pertemuan 6. Penggabungan itu minimal, ingat nih, minimal 3 halaman. Di 1 sampai 6 itu ini dibuat resumenya 3 halaman minimal. Lebih boleh, kurang jangan. Itu intinya. Ya, kita berlatih bagaimana mengkaji daya pikir, daya nalar dari seorang mahasiswa. Apakah dia bisa menggunakan kelebihan kemampuan pikirannya ataukah masih sama caranya meresume seperti merangkum nantinya. Nah, ini akan terbentuk di dalam sebuah tulisan itu. Bagaimana gaya menulis, merangkai sebuah kata, merangkai sebuah kalimat akan terlihat dalam membuat resume. Apakah dia akan menggunakan kalimat induktif atau kalimat deduktif, umum ke khusus atau khusus ke umum. Itu bisa terlihat dari gaya menulis resume. Oke, itu yang ingin saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Karena setelah ini tentunya review ini nanti kalau kalian sudah lulus meresume. Ya, itu yang terpenting yang saya berikan kepada kalian pada siang hari ini. Untuk pertemuan 6 sudah ada file record materinya. Sebentar akan saya share. Terlebih dahulu saya upload dulu ke YouTube biar lebih ringan caranya. Ya, saya stop share. Nah, dari sekian mahasiswa yang ada di sini, apakah perlu ditanyakan? Apakah perlu yang ada ditanyakan? Apakah ada perlu ditanyakan terkait dengan resume ini? Oke, silakan nih, ada 18. Siapa nih? Siapa? Kadek Priana. Iya Pak, Silakan, Dek. saya mau bertanya Pak. Terkait dengan resumenya itu, kita perlu membuat subbab judul lagi Pak. Misalnya kan materi 1 itu tentang sensor cahaya gitu misalnya. Terus yang subbab kedua itu tentang sensor suara yang kayak gitu. Atau itu digabung menjadi satu saja Pak? Nah, iya betul sekali, Dek Priana. Jadi resume itu adalah menggabungkan dari sekian sumber menjadi beberapa paragraf. Tidak ada lagi istilah gini. 1 sensor cahaya titik 2 baru di bawahnya ditulis. 2 sensor panas baru. Ah, itu tidak, itu menjawab TS baru kayak gitu. Jika ada soal nomor 1 baru di bawahnya 1 jawabannya. Kalau resume itu ngalir itu dari paragraf 1 terus isinya paragraf satunya ini apa? Oh, tentang sensor cahaya. Berarti sensor cahaya kalian jelasin di situ. Terus paragraf 2-nya ada sensor panas, nyambungin sensor panas juga. Selain sensor cahaya ada juga sensor panas yang perlu dikaji. Nah, bentuk sensor panas seperti apa, deskripsinya apa, spesifikasinya apa, menjadi beberapa paragraf. Karena minimal 3 halaman A4. Entah itu bisa menjadi 4 paragraf, entah bisa menjadi 5 paragraf. Silakan kalian sesuaikan. Yang penting mengalir dia. Mengalir kalimatnya dari awal sampai akhir. Tidak ada 1 sensor cahaya, 2 sensor panas. Anda. Itu adalah
menjawab ujian baru seperti itu. Ya, Adik ya dan teman-temannya. Jadi langsung mengalir dari paragraf awal sampai akhir. Tuh. Oke, baik Pak. Terima Oke, kasih. thank you, thank you. Ada lagi, ada lagi. Yuk, biar jelas ini nanti. Jelas, biar mantap ini di mata kuliah sensor transducer. Nah, mereview itu perlu duduk, perlu membaca terlebih dahulu, duduk sambil membaca, baru mengetik. Jadi, pengerangkaian sebuah kalimat itu berdasarkan hasil kalian membaca dan kalian merenung dan mengetik sebagai tindak nyatanya dari apa yang kalian baca dan kalian renungkan. Itu diketik. Nah, yang ditanyakan, adakah? Apa sudah jelas Pak, semuanya? Ya, silakan Agus Wira Suputra. Mantap ini. Kalau ada pertanyaan. untuk materinya dari video sama gini ya Pak ya? Slide tuh. Ya, itu saja pokoknya video dan slide. Silakan dikombinasikan itu. Jangan ngambil dari luar ya, jangan ngambil dari luar. Pokoknya hanya di slide dan di video. Slide-nya ya silakan dalam bentuk teks itu kalian baca, video dalam bentuk live sesi saya lisankan. Ada tambah-tambahan tentunya di video itu yang saya berikan dibandingkan dengan yang di teks. Teks itu kan berdasarkan tulisan. Kalau di lisan itu pembahasan yang sudah ada di teks dilisankan, tetapi diberikan penjelasan lebih detailnya di situ. Caranya untuk mengkaji, ya bisa di slide, bisa juga di video. Silakan disesuaikan. Pokoknya itu adalah sumbernya yang harus kalian gunakan. Bagus ya. Ya baik Pak, terima kasih. Ada lagi kah? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, jika teman kalian tidak join pada live session, silakan info temannya. Tentunya record file ini juga akan saya share. Sebelum saya share ini kan saya perlu waktu untuk upload dulu ke YouTube, baru saya akan bagikan linknya. Jika ada teman kalian dalam satu grup misalnya, silakan informasikan bahwa di pertemuan 6 ini akan ada tugas resume, filenya itu adalah dari slide dan video yang sudah dibagikan dengan ketentuan akan ada muncul di classroom nanti di jam 3 sore. Jam 14.24, jam 3 sore akan muncul ketentuan resumenya yang seperti saya bilang tadi, kertasnya apa, fontnya berapa, dan lain sebagainya. Oke, itu saja yang saya ingin sampaikan dan saya tekankan secara lisan kepada teman-teman mahasiswa. Dan saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk teman-teman Hindu, dan selamat libur dan mengerjakan tugas juga boleh untuk teman-teman non-Hindu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan di hari Sabtu. Tentunya sudah selesai libur karena liburnya cuma 3 hari, yaitu Selasa, Rabu, Kamis. Tambah dengan libur saat Kuningan yaitu Jumat, Sabtu. Ya, itu silakan kalian diskusikan, boleh kalian kerjakan atau melihat kembali dari video dan slide yang sudah saya bagikan, silakan. Pokoknya itu nanti akan muncul di jam 3 di classroom. Bagi yang baru bergabung, silakan tanya ke teman kalian yang sudah gabung terlebih dahulu, dan tetap akan saya share juga di classroom video ini, rekaman, sehingga yang tidak join atau yang baru join bisa kembali memutar tanpa mengurangi isi dari pembahasan yang sudah saya sampaikan. Itu dulu dari saya untuk pemaparan pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat berlibur dan berhari raya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.